Saat ini, dunia dan negeri kita, Indonesia, kita dihadapkan pada masalah besar saat tidak main-main. Bukanlah masalah yang biasa. Kami pertaruhkan nyawa kami untuk kalian. Kami takut, tetapi kami tidak boleh takut. Kami juga punya orang yang kami sayangi. Bantu kami melawan virus ini. Bantu kami perangi. Rajin cuci tangan. Tetap tinggal di rumah. Dengan belajar dari rumah, bekerja dari rumah. tidak berada di dalam kumpulan orang banyak. Tinggal di rumah saja. Tetap tinggal di rumah. Tetap di rumah saja. Tetap di rumah aja. Tetap di rumah aja. dengan tetap di rumah saja. Halo sahabat, kita jumpa lagi di Maika Channel luar biasa Aman di Rumah. Kalau tadi di awal kita sudah sama-sama mengikuti bagaimana dokter, perawat, dan tenaga medis yang saat ini berada di garis terdepan dalam perjuangannya melawan virus corona memberikan pesan kepada kita semua. Seharusnya disimak ya pesannya. Pesannya agar kita tetap di rumah karena aman di rumah. Tidak bisa dipungkiri karena begitu banyak tenaga medis saat ini yang telah meninggal dunia karena terpapar virus corona. Belum lagi begitu banyak orang, bahkan mencapai ribuan orang telah dinyatakan positif terpapar virus corona. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua. Maka dari itu, Maika Channel luar biasa Aman di Rumah mengangkat topik berjuang bersama melawan corona. Nah, sungguh jadi satu kesempatan besar karena kali ini saya sudah hadir sahabat saya nih, salah satu dokter yang merupakan garda terdepan melawan virus corona. Ia adalah Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan sekaligus dokter di Rumah Sakit Persahabatan. Ini sudah ada Dokter Agus. Apa kabar, Dok? Ya. Nah, Dok, kalau kita bicara soal peran dokter ya dalam perjuangan melawan virus corona, ini kan kita tahu banget pasti menjadi garda terdepan. Untuk itu izinkan saya juga, Dok, mewakili semua masyarakat Indonesia mengucapkan terima kasih buat keberaniannya, perjuangannya selama ini untuk membantu kita semua bisa sembuh dari virus corona. Ya, terima kasih atas apresiasinya dari seluruh teman-teman dan pemirsa tentunya terhadap kami yang sudah bertugas untuk di garda terdepan melawan virus corona ini. Dr. Agus Dwi Susanto menjadi salah satu orang yang sibuk akhir-akhir ini karena virus corona. Selain bertugas di Rumah Sakit Rujukan Penanganan Pasien Positif Corona, Dr. Agus juga merupakan Ketua Persatuan Dokter Paru Indonesia. Pria kelahiran Kudus 14 Agustus 1974 ini juga tercatat di berbagai organisasi profesi. Di antaranya anggota Ikatan Dokter Indonesia, Yayasan Asma Indonesia, Perhimpunan Bronkoskopi Indonesia, dan World Association of Bronchology and Interventional Pulmonology. Nah, Dok, tapi bicara soal peran dokter dan tenaga medis yang merupakan garda terdepan, ini berapa lama waktu yang dihabiskan untuk melayani begitu banyak pasien yang terpapar virus corona? Kalau dalam tugas harian tentunya dokter ataupun para medis ataupun juga petugas-petugas laboratorium, petugas radiologis itu bertugas berdasarkan shift ya.
Kalau lihat shiftnya rata-rata 8 jam, 3 kali shift dalam 24 jam. Untuk satu kali tugas satu orang. Satu orang berapa dok? Hampir? Sekitar 8 jam tugasnya di rumah 8 sakit. 8 jam ya. Nah, dihabiskan kemungkinan ada shift tambahan atau mengingat dengan jumlah pasien corona yang begitu banyak? Ya, itu kita prediksikan ke depan ini kalau kami di rumah sakit rujukan akan menambah kapasitas SDM tentunya. Penambahan shift itu beberapa kali kita sudah lakukan, tetapi kalau dilihat loading kasus yang semakin meningkat dan ditambah kapasitas yang kita lakukan di rumah sakit akan ditambah, tentunya kita juga akan ada tambahan tenaga medis ekstra, bukan hanya shiftnya yang kita tambah, tetapi juga jumlahnya yang akan diikutkan atau dilibatkan di dalam penanganan ini akan ditambah. Kalau Dr. Agus sendiri berapa lama? Juga 8 jam setiap harinya? Ya, sesuai dengan tugasnya sebenarnya kita kalau dokter itu kan ada jadwal-jadwalnya ya. Karena kami di Persahabatan ada yang dijadwal di Poli untuk menangani pasien-pasien yang ODP, PDP. Dan itu kita bertugas shift satu hari itu dari pagi sampai siang itu 4 jam. Habis itu shift siangnya diganti dengan yang lain. Kemudian kalau kita visit atau visit mengunjungi pasien-pasien dirawat itu ada beberapa blok. Ada blok gawat darurat, ada blok ruang rawat biasa, ada rawat isolasi dengan ICU. Nah, masing-masing blok ini kalau kita visit mungkin butuh waktu sekitar 4-5 jam satu kali visit. Tentunya kita ada rolling tempat ya. Hari ini kita di IGD, besok kita bisa di ruang biasa, besok kita bisa di ruang ICU, beda-beda rollingnya supaya tidak satu tempat sehingga berpindah. Terus kita dapat juga hari libur, ada hari liburnya kita diberikan ekstra kalau kita habis jaga dinas malam. Kami juga ada dinas malam soalnya untuk kasus ini. Oke, jadi ritmenya begitu ketat ya dok ya? Waktu, manajemen waktunya? Betul, kita juga harus melakukan manajemen waktu mengingat kesehatan kepada para tenaga medis juga penting. Betul. Istirahat juga diperlukan oleh para tenaga medis, oleh karena itu kita betul-betul mengatur supaya juga mereka tidak terlalu kelelahan, karena kalau lelah juga imunitasnya menurun. Meskipun kita dengan menggunakan APD yang super lengkap pada kasus-kasus seperti ini, tapi kalau daya tahan tubuh kita lengah sedikit turun, itu juga akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Jadi kita betul-betul memanage masalah tersebut. Nah, kita juga masyarakat tentu sedih dok kalau kita juga mendapatkan informasi bahwa ada banyak tenaga medis yang meninggal karena diduga tidak menggunakan APD untuk membentengi diri dari penyebaran virus corona dari suspek corona. Apakah itu betul? Nah, kami juga berada di Satgasnya ID. Di situ diskusi yang ada menunjukkan bahwa kasus-kasus tenaga medis itu mendapatkan infeksi dari corona ini justru didapatkan dari rumah sakit non rujukan. Artinya dia mendapatkan infeksi kasus tersebut ketika dia menangani kasus di luar rumah sakit rujukan. Nah, ini yang menjadi perhatian bahwa pasien itu di sana penggunaan APD-nya mungkin istilahnya di awal-awal belum sesuai standar sehingga terinfeksi. Oke. Sebagai orang awam yang bukan garda terdepan, apa yang bisa kami lakukan untuk memberikan bantuan kepada tenaga medis untuk tetap menjaga semangat mereka melayani para pasien corona? Apakah dalam bentuk apa yang paling dibutuhkan saat ini oleh tenaga medis? Sebenarnya kami sebagai tenaga medis, sebagai organisasi profesi juga, itu sangat mengharapkan terjadinya pemutusan mata rantai infeksi, ya. Dengan kondisi tersebut, kalau mata rantai infeksi corona ini bisa diputus, tentunya kasus itu akan menurun bahkan tidak ada. Ketika kasus itu menurun dan tidak ada, tidak akan ada yang masuk ke rumah sakit. Ya. Betul. Dokter ini kan melayani, kalau tadi kita udah lihat ritme kerjanya begitu lama ya untuk dalam satu hari melayani pasien virus corona. Nah, kapan ketemu waktu sama keluarga, dok? Ketemu anak, istri, apa langsung begitu pulang langsung bisa peluk atau memang harus melakukan serentetan
quote-unquote ritual begitu sebelum ketemu anak istri? Jadi kalau kami tenaga medis itu setiap kita habis kontak dengan pasien-pasien di rumah sakit, baik di poliklinik, ODP, PDP, di ruang visit pasien yang dirawat, ruang isolasi, sebelum keluar kami akan selalu melalui proses disinfektan ya. Terus kemudian kita selalu wajib mandi di rumah sakit setelah keluar dari ruang-ruangan tersebut ya. Setelah mandi kita akan berganti baju yang steril. Habis itu baru kita kembali ke ruang zona hijau. Jadi di rumah sakit itu udah ada areanya zona merah dan zona hijau. Setelah kita sampai ke zona hijau kita relatif itu steril. Nah, meskipun begitu, kalau sampai rumah wajib sebelum kita ketemu anak-anak dan istri mandi lagi itu yang kedua. Jadi 2 kali ya? 2 kali mandi. Bahkan teman kami itu ada yang sehari di rumah sakit itu bisa mandi 4 kali karena dia 4 kali masuk ruangan, jadi 4 kali mandi. Ditambah mandi pulang jadi 5 kali. Terus baru itu, tapi nggak ada nih anak langsung meluk dokter gitu, papa gitu. Saya udah sampaikan kepada anak istri, pokoknya saya harus mandi dulu sebelum berkontak dengan mereka ya. Untuk meluk atau untuk berdekatan seperti itulah intinya. Bahkan saya sendiri itu pernah mengalami masa sebagai PDP ya. Itu pasien dalam pengawasan. Jadi ketika saya kontak dengan pasien COVID positif di rumah sakit non rujukan dan saya nggak tahu awalnya itu COVID, kemudian 10 hari kemudian saya ada gejala batuk, pilek, flu. Maka saya masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan. Akhirnya saya harus isolasi diri selama 14 hari. Itu saya alami sendiri itu. Dan alhamdulillah di tes swabnya sih negatif. Sekali lagi terima kasih dok sudah menyediakan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama saya. Semoga ini jadi satu. Pak Michael. Semoga ini jadi satu juga harapan dokter yang tadi bahwa kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona ini juga bisa didengarkan masyarakat dan dilakukan begitu ya dok ya? Ya, saya harapkan itu yang lebih penting bagaimana kasusnya itu menurun atas bantuan dan partisipasi seluruh masyarakat. Karena dengan memutus mata rantai maka kasus yang ke rumah sakit menjadi sedikit dan lama-lama habis. Harapannya begitu. Baik, terima kasih dokter sudah mau ngobrol dengan saya. Dan sahabat yang di rumah, usai jeda pariwara saya juga akan hadirkan satu aktor Indonesia yang juga dinyatakan sudah sembuh dari paparan virus corona. Bagaimana cerita dia menjalani isolasi diri? Gimana perasaan saya? Down. Saya jatuh, saya down. Anak-anak saya mau nyamperin saya, terus saya bilang, udah, cukup. Jaraknya 2-3 meter.